Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya untuk pelajaran hari ini. Untuk materi hari ini kita membahas tentang perbedaan antara seks dan gender. Jadi perlu diketahui antara seks dan gender itu beda ya. Saya bacakan. Jadi antara seks dan gender secara singkatnya seperti ini. Seks itu sesuatu yang kita miliki, yang diberikan langsung oleh Allah, itu yang dinamakan kodrat kita seorang laki-laki. Ya, kita lihat dari sisi seks dan gender ya. Sekarang ke ciri biologis ya, ciri biologis. Lalu kalau gender itu ke ciri sifat ya. Sifat atau karakter ya. Laki-laki ini ditinjau dari seks itu memiliki jenis kelamin, memiliki tanda-tanda laki-laki seperti jakun, jenggot, kumis, dan lain-lain, dan sperma. Itu ditinjau dari jenis laki-laki. Sekarang perempuan itu gendernya yaitu sifat ya. Jadi sifatnya laki-laki apa itu gendernya. Kalau seksnya, kalau jenis fisiknya ya seperti laki-laki itu memiliki jakun, memiliki kumis, memiliki suaranya besar, berotot. Itu adalah secara seks atau secara fisik. Jika laki-laki ditinjau dari gender, itu bisa kita ketahui bahwa laki-laki itu kuat, laki-laki cerdas, laki-laki itu pemberani, laki-laki itu superior, dan lain-lain yang berhubungan dengan sifat itu dapat karena bisa dari lingkungan atau dari pendidikan orang tua. Itu adalah gender. Nanti kalau bedanya dengan perempuan, kalau perempuan itu seperti dari seksnya ya, dari seksnya itu seperti memiliki vagina, memiliki payudara, rahim, haid, hamil, melahirkan, menyusui. Itu ditinjau dari segi seks atau segi fisik ya. Jika perempuan itu ditinjau dari segi gender, itu wanita itu memiliki emosian, perasaan, suka, baper. Nah, itu gender. Lemah, terus penakut, inferior atau feminim ya. Itu ditinjau dari gender. Jadi sifat-sifat yang mungkin itu terjadi, mungkin itu tidak. Seperti lemah, bisa lemah, jika dilatih itu bisa kuat ya. Dilatih akan bisa kuat, ya bisa kuat. Tapi sejatinya sifat awalnya adalah lemah gitu. Kadang ada wanita yang lebih kuat daripada laki-laki, juga ada soalnya. Terus kita tinjau dari segi sifat. Jadi kita perbedaan sifat ya. Kalau seks itu tetap tidak bisa berubah, tidak dapat dipertukar. Itu seks atau kodrat, itu pemberian dari Tuhan langsung ya, dari pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Itu seks. Dan kalau gender itu ditentukan oleh masyarakat, lingkungan, pendidikan, dan lain-lain banyak. Jadi bisa dipelajari, bisa dilatih, itu gender. Jadi intinya antara
seks dan gender itu beda. Lebih tepatnya adalah kalau seks itu secara fisik yang tidak bisa kita ubah. Kalau gender itu bisa kita latih, bisa kita pelajari, bisa kita pembiasaan, ya, bisa kita dapatkan. Ciri-ciri biologis dapat kita klarifikasikan menjadi dua, yaitu ciri biologis atau primer dan sekunder. Jadi ciri biologis itu ada primer, ada sekunder. Ciri primer pada diri laki-laki adalah alat kelaminnya dan khas produksi sperma. Sedangkan aspek biologis perempuan primer adalah alat kelamin perempuan yang khas fungsi rahim, ya. Sementara aspek biologis laki-laki sekunder adalah jakun, kumis, bentuk tubuh, dan otot besar. Sedangkan aspek biologis sekunder perempuan adalah payudara, kulit yang lebih halus, dan bentuk serta tubuh dan relatif tidak kecil. Kondisi inilah yang disebut dengan identitas jenis kelamin. Jadi yang bisa kita lihat secara zahir seperti perbedaan primer dan sekunder. Kita ketahui bahwa perbedaan ini antara seks dan gender itu dilihat dari segi kodrat dan pembiasaan. Yang dimaksud segi kodrat adalah kita sebagai laki-laki pasti punya kelamin dan pasti itu yang langsung, ya. Nah, sekunder itu yang nyusul, ya, yang menyusul seperti jakun, seperti jenggot. Nanti ada apa? Sekunder itu perubahan tahap selanjutnya itu. Kalau tahap primer itu yang langsung ada ketika kita lahir itu primer. Sekundernya adalah ketika kita berapa tahun lagi kita akan tumbuh jenggot, berapa tahun lagi kita akan tumbuh yang namanya jakun, suara membesar seperti perempuan juga seperti itu. Kelamin dan rahim itu yang primer. Nanti itu jangka panjangnya, sekundernya pasti perempuan punya yang namanya payudara membesar. Jadi apalagi pemikiran juga bertambah lagi. Habis itu ya nanti ada tanda-tanda yang lain, haid, itu sekunder. Maksudnya adalah ciri-ciri yang akan datang bukan saat ini tapi beberapa tahun yang akan datang. Jadi itu kita sudah pahami. Saya ulangi lagi bahwa jenis kelamin, seks dan gender itu beda, ya. Secara seks itu dibagi dua tadi, primer dan sekunder. Maksudnya yang diberi Allah sekarang dan Allah akan memberinya di masa akan datang. Seperti tadi laki-laki sperma, keluarnya sperma, berotot, apalagi memiliki jakun. Nah, itu alasan perubahan yang akan datang. Itu perempuan yang bersifat relatif, ya tadi, ya. Di samping adalah perbedaan biologis baik primer maupun sekunder adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat relatif, kontekstual dan kondisional. Jadi perbedaan antara primer dan sekunder itu kontekstual dan kondisional. Primer ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan bersifat relatif, ketentuan kontekstual. Jadi perbedaan hanya pada seks itu, perbedaan laki-laki dan perempuan saya rasa cukup cukup signifikan, cukup terlihat, ya. Tetap orang yang berusaha mengubah jenis kelamin, berusaha mengubah
kodrat dari Allah, itu tetap tidak akan bisa sempurna ya. Tidak akan bisa sempurna. Karena apa? Karena itu kodrat yang memang kita harus bisa menerima, kita harus bisa menerimanya dengan baik. Kita diberi kelamin laki-laki, ya kita harus harus bisa menjalani itu. Karena kita diberi, karena kita sanggup ya, karena kita dipercaya oleh Allah, kita sanggup menjadi seorang laki-laki dan sebagai pengayom para perempuan ya. Dan perempuan pun seperti itu, dia diberi seks berupa kelamin berupa perempuan, juga harus bisa menjalani sifat perempuannya dengan baik juga. Toh walaupun dia suka perempuan sama perempuan, tidak akan pernah bisa bersatu. Kemarin ada kasus di berita juga banyak, setelah tahu pasangannya itu juga perempuan, kan kelihatannya laki-laki, tahu pasangannya itu juga laki-laki ya, laki-laki awalnya, dia berubah transseks, trans kelamin, perpindahan kelamin, lalu di kepolisian surat 3UA nya juga itu ditolak. Karena apa? Identitas dirinya semuanya menunjukkan bahwa dia seorang laki-laki. Otomatis orang yang dia sukai, dia pun lari. Karena apa? Karena tahu bahwa pasangannya seorang laki-laki, pasangannya masih normal. Perbedaan yang relatif ini umumnya terkait dengan sifat, peran, dan posisi sosial dipandang pantas dan seharusnya untuk laki-laki dan perempuan. Jadi, oleh karena ukuran pantas ini berlainan dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, maka perbedaan ini disebut perbedaan relatif. Tetapi pada intinya, sifat, peran, dan posisi tersebut dapat ditemukan pada diri laki-laki dan perempuan. Misal, sifat lembut dan penuh perhatian sebenarnya bukan semata-mata milik perempuan. Ada banyaknya kaum laki-laki dan tidak kalah lembut dibandingkan dengan perempuan. Demikian pula ada banyak perempuan yang bersifat tegas, bahkan juga dapat berlaku agresif. Daripada peran tidak hanya ibu yang memasak, tetapi laki-laki juga mampu menjadi tokoh andal seperti Rudy Khairuddin. Jika posisi mencari uang keluarga diasumsikan sebagai tugas laki-laki, maka sebanyak-banyaknya dilakukan juga kaum perempuan. Perbedaan yang relatif dan kondisi ini disebut identitas gender. Jadi memang jelas sekali bahwa gender itu bisa berubah-ubah ya, bisa juga laki-laki itu memiliki kelebihan kelembutannya. Di sini jelaskan bahwa kadang laki-laki itu bisa lebih lembut dari perempuan, dan juga perempuan pun bisa lebih agresif daripada laki-laki. Itu yang disebut gender. Jadi bisa dilatih, bisa didapatkan, bisa dipelajari, bisa dibiasakan. Nah, itu menambahkan karakter. Ada cerita sedikit, yaitu tentang karakter yang kita miliki ya, yang kita dapatkan. Bahwa karakter itu dilatih awalnya itu kita menjadikan pola pikir itu menjadi asumsi kita, menjadi konsumsi kita sehari-hari, itu yang menjadikan karakter kita. Bahwa pola pikir kita yang terus mengendap di dalam pikiran itu lama-kelamaan akan menjadi ucapan.